Salah satu amalan yang pasti diterima Allah adalah sholawat. Betul. Itu yang membuat saya menjadi bersemangat. Belum menjadi titik akhir, dan kita berharap ini titik awal sebuah kebaikan, sebuah proses pencapaian lebih baik ke depannya. Jadi pesan yang saya dari orang tua saya, dari mama bapak ya, dan ibu nanti buat ini, jangan pernah berhenti membantu orang. Selamat datang di dunia nyata, karena ini bukan mimpi. Bang Toto. Luar biasa, podcast Bukan Mimpi hari ini kedatangan tamu yang cukup spesial, salah seorang polisi, perwira kepolisian yang bertugas di Riau. Bang Toto, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Apa aktivitas yang rutin dilakukan saat ini, Bang? Alhamdulillah saat ini ya, yang pertama sibuk di dinas di kepolisian. Yang kedua, layaknya seorang manusia biasa ya, kita kegiatan masyarakat lah gitu, Bang. Oke, jadi pemirsa Rio Televisi dimanapun Anda berada, beliau ini merupakan salah seorang Kapolsek yang berdinas di daerah Rambah-Samo, Kabupaten Rokan Hulu. Nah, sebagai seorang perwira polisi, tanggung jawab seperti apa yang Bang rasakan nih dalam mengembankan tugas, khususnya sebagai personel kepolisian dan juga sebagai kalau bisa seorang Kapolsek itu kan menjadi contoh di wilayahnya. Betul. Otomatis seluruh gerak-gerik Abang itu dipantau masyarakat. Beban apa yang dirasakan tentang hal ini? Alhamdulillah sih, Bang, dengan amanah di kepolisian diberi jabatan Kapolsek, ya kita mudah-mudahan selalu bersahaja, tergantung niat, Bang. Tergantung niat gimana kita mengelola seorang pemimpin di kepolisian, khususnya satu wilayah dalam satu kecamatan. Ya kita nggak jauh beda dengan mungkin kapolsek-kapolsek yang lain seluruh Indonesia. Pada intinya mengemban tugas amanah dari pimpinan, yakni Bapak Kapolri, Kapolda, maupun khususnya Bapak Kapolres kami di Rokan Hulu, terlepas dari program kepolisian dan pengabdian diri yang lebih luas untuk Harkaptipmas, Bang. Jadi ya program masyarakat seperti ya, poskamling, mungkin kegiatan masyarakat sosial, kemudian antisipasi karhutla mungkin, Bang ya. Nah, jadi seperti itu. Yang kedua juga selaku mungkin Kapolsek mengemban amanah dalam satu kecamatan, ya kita sinergi dengan teman-teman UPK yang lain, Bang. Kemudian para tokoh masyarakat, gimana menciptakan rasa nyaman dalam satu kecamatan itu dengan bentuk-bentuk kegiatan yang memang bermanfaat untuk masyarakat, Bang. Oke, mungkin banyak yang bertanya-tanya nih. Kapolsek di Riau, khususnya di Indonesia ini kan nggak sedikit nih. Kenapa Mas Toto yang kita undang kemari? Ini kan pasti jadi pertanyaan ini. Kenapa harus seorang Bang Toto yang kita undang menjadi narasumber di podcast Bintang Bukan Mimpi ini? Nah, sebenarnya begini, ada hal yang menarik dan cukup unik menurut saya begitu. Selain beliau ini seorang sahabat saya juga, dan beliau ini merupakan salah satu polisi yang begitu mencintai sholawat dan sekarang lagi aktif mengembangkan grup musik ya ataupun band, tapi dengan genre sholawat. Ini bisa diceritakan seperti apa ini? Konteks sholawat berarti ini konteks keimanan, Bang. Iya. Itu semua mengalir dalam diri saya. Yang pertama begini, Bang. Saya dalam perjalanan dinas, kegiatan kepolisian itu banyak menggandeng beberapa elemen. Karena saya juga aktif di beberapa organisasi, kemudian aktif di beberapa komunitas, mungkin dan saya juga
hobi seni, ada jiwa musisi, jadi saya kolaborasikan dalam satu wadah. Saya merangkul teman-teman kelompok masyarakat itu dengan berselawat. Artinya hobi saya musik tercapai, tapi saya nggak tahu nih Bang, kalau cerita tentang selawat ini mengalir Bang, karena rasa ingin menjadi umat salah satu Nabi Muhammad SAW ini itu mengalir begitu deras, sehingga hajat-hajat saya setelah saya demen ya, kayak gitu Bang ya, suka dengan selawat ini, sepertinya ada rasa kenyamanan tersendiri. Yang kedua, melalui dengan rezeki Allah, mungkin ya kuasa Allah mungkin Bang ya, kita bisa bersolawat itu seperti yang disampaikan para ulama dan para habaib, itu semua pilihan Allah Bang. Jadi emang nggak bisa, ternyata saya menyadari dulu sebelum saya suka dengan mungkin dikasih hidayah berseni ataupun berorganisasi ataupun berkarya dengan menggandengkan sholawat ini, mungkin awalnya biasa-biasa saja. Mungkin orang nggak asing dengan musik, nggak asing dengan band, nggak asing dengan namanya euforia, bersenang-senang. Tapi ternyata bersenang-senang dengan keimanan dan tujuannya memang untuk Rasulullah, ternyata tuh lebih asik Bang. Lebih asik ya? Lebih asik Bang. Jadi begini, genre musik itu kan banyak nih. Iya. Apalagi seorang Bang Toto itu kalau dilihat dari karakternya kan ini sosok yang energik begitu. Kenapa kok milihnya ke sholawat? Mungkin di situ titik temunya begitu. Kesenangan seperti apa atau kedamaian seperti apa yang Bang Toto rasakan yang bisa kita share ini kepada masyarakat ini? Rasa seperti apa begitu yang membuat Bang Toto itu konsen di bidang itu begitu? Gini Bang, jadi mungkin nih Bang Heru sebenarnya nggak perlu hajar lagi nih Bang ya. Jawabannya mungkin Bang Heru tahu sendiri, cuman saya sedikit mungkin memetik sebuah hadis. Artinya salah satu amalan yang pasti diterima Allah adalah sholawat. Betul. Itu yang membuat saya menjadi bersemangat. Kalau sesuatu tuh Bang kita tahu manfaatnya, dia semangat. Kalau sesuatu kita kerjakan, tidak tahu apa kemanfaatan untuk kita mengambang nanti Bang. Tapi kita dengan keyakinan, saya yakin, hakul yakin, qabul dengan sholawat, biarpun itu dengan cara, mohon maaf nih, ada yang menyatakan dengan cara bergurau sambil dia bereforia, bermusik begitu ya. Bermusik itu diterima, dan saya memang merasakan hal itu memang sangat luar biasa Bang. Apalagi saya ini kan di samping juga hobi ada musisi, saya dalam dinas kepolisian, saya juga seorang yang aktif di keolahragaan. Jadi saya nggak mau membina masyarakat itu hanya penuh dengan kekerasan, pemaksaan, kemudian manfaatnya apa? Tapi ternyata diniatin dengan ibadah, dasar semua untuk masyarakat ibadah. Ternyata salah satunya dengan cara saya hiburan atau meluangkan karya seni dengan berselawat. Alhamdulillah hal-hal yang beberapa item yang saya inginkan, seperti pembentukan yayasan, kegiatan masyarakat, konser penggalangan, itu kayaknya lancar dan di luar akal standar kemampuan manusia Bang. Wah, ini yang perlu dicatat. Artinya berkahnya sudah terasa ini begitu Bang ya? Terasa Bang. Oke. Jadi, dan itu nggak mudah ternyata bagi orang yang belum sampai apa sih. Mungkin orang udah biasa dengan rebana, udah asing orang rutinitas dengan burdahan, yasinan, sebenarnya udah dilaksanakan sama teman masyarakat yang lain yang khususnya muslim ya, mohon maaf nih. Namun harus tahu fadilahnya. Benar. Begitu kita yakini fadilahnya itu memang ada, seperti ini, ya alhamdulillah Bang nih, di ruangan ini kita harus berselawat dulu nih. Artinya nggak menjadi podcast ataupun perkumpulan percakapan yang mubazir. Benar. Nah ini jadi catatan, jadi
alhamdulillah dari dalam hati saya sudah terpatri. Sholat ini seperti sebuah mukjizat untuk mendukung kegiatan saya kepolisian. Banyak hal-hal nanti Bang, kalau saya nanti itemnya saja satu persatu, hal-hal yang mustahil itu banyak sambalnya Bang. Oke. Nanti boleh kita sampaikan ke teman-teman atau masyarakat bahwasanya segala sesuatu itu kalau udah yakin dan emang ditolong Allah, kita nih kalau udah sibuk Bang, kadang udah waktu aja, mau maaf tadi Bang. Iya, benar. Saya bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Segala langkah saya serahkan kepada Allah dan Muhammad. Mungkin dalam perjalanan saya dari semua titik ke titik yang lain itu karena diridhoi Allah SWT. Kalau nggak dijaga Bang, kadang dengan kesibukan waktu, dinas, beban sekarang kompleknya permasalahan, saya rasa kalau dengan seorang tato, seorang diri saya yang lemah ini nggak akan mampu Bang. Jadi gitu Bang, ya ini yang menarik perlu di. Oke. Iya. Kita flashback ke belakang, kita mundur lagi, kita lihat lagi, kita review lagi background kita sebelumnya. Nah, kalau seorang Bang Toto sendiri, apakah memang dari kecil itu Bang Toto itu mempunyai cita-cita menjadi seorang polisi, atau justru cita-citanya beda dulu? Nah, qadarullah sekarang Bang Toto menjadi seorang perwira polisi begitu. Apakah ini sesuai dengan cita-cita atau bagaimana sebelumnya? Saya dulu punya cita-cita jadi ulama besar. Ulama besar, Masya Allah. Oke. Saya dulu pengen jadi seseorang yang mungkin sepintas pengen menjadi orang yang memang punya pesantren. Saya sempat berkeinginan jadi pilot dulu Bang. Oke. Cuman berjalan waktu, saya ini dari kecil berpindah-pindah Bang. Berpindah-pindah dengan artinya tuh proses kehidupan keluarga dan orang tua saya. Saya tuh SD saja Bang itu pindah 6 kali, mungkin saya di sini mungkin rekor Bang ya. Ini Pindah 6 kali ya? Iya. Kelas 1 sampai kelas 6 pindah terus ya? Mohon maaf Bang, sebelumnya orang tua ini apakah masuk dalam kategori keluarga yang menengah ke atas, menengah, atau menengah ke bawah kalau secara ekonomi dulu? Kalau secara ekonomi kami itu murni petani yang menengah. Oh, petani ya. Sangat dengan kecukupan ekonomi yang ya di bawah Bang. Saya ini termasuk di antara keluarga tuh dikasih Allah menjadi seorang polisi dan sekarang alhamdulillah menjadi perwira. Ini di luar jangkauan saya, dan satu-satunya mungkin dari keluarga besar saya menjadi diberikan Allah pangkat perwira, golongan perwira. Kemudian saya sampai saat ini menjadi seorang Kapolsek, itu bagi saya sudah sangat luar biasa Bang. Suatu pencapaian yang sungguh tidak pernah diduga ya. Jadi nggak pernah diduga. Oke. Dengan kondisi begitu banyaknya sekarang tuntutan jabatan dan kompetitor dalam menuntut ilmu. Artinya kami dengan keadaan seorang keluarga petani, bapak saya juga murni petani, ibu saya juga seorang murni ibu rumah tangga yang nggak ada background. Satu sisi yang mungkin saya pesankan kepada masyarakat, dan di keluarga saya tidak ada yang pejabat Bang. Artinya bukan karena backup orang dalam apa tidak ada. Oke, siap. Tidak ada satupun di keluarga saya itu yang mohon maaf berkecimpung di birokrasi ataupun di kepolisian ataupun di TNI ataupun di politik, itu tidak ada sama sekali. Murni saya memang dari petani yang dari kecil saya memang udah biasa diajak merantau pindah-pindah. Iya. Jadi Bang, makanya tadi mohon izin saya 6 kali ya, itu menarik. Ceritanya gimana sebenarnya prosesnya? 6 kali Bang. Jadi SD saya itu pindah awalnya di Pekanbaru Bang. Oh, awal di Pekanbaru. Ibu saya dulu merantau jualan goreng di Komplek Auri. Saya sekolah di SD masih ingat saya, SD 46 di sini. Kemudian di SD dekat Auri, kemudian saya ke Solo, Sukoharjo. Ya. Di Jawa? Ya. Oke. Kemudian saya ke
Damas Raya, Sumbar. Pindah lagi? Iya. Kemudian saya ke Ujung Batu, Rohul. Kemudian saya di Ujung Batu 2 kali. Kemudian saya kembali ke kampung saya lagi. Yang membuat pindah itu apa Bang Toto? Karena ekonomi atau bagaimana Bang Toto? Kebetulan orang tua saya ini salah satu koordinator keberangkatan transmigrasi transmigrasi. Sukoharjo, Solo. Jadi orang tua saya, almarhum bapak saya ini aktif di masyarakat, dianggap tokoh. Jadi dia selalu membawa warga dari Jawa untuk migrasi lah ya. Migrasi ke Sumatera. Oke. Jadi yang berhasil ke sini dia berangkat lagi abang adik-adiknya dapat di Sumbar, berangkat lagi dapat di Kampar. Itu yang membuat Bang Toto akhirnya harus pindah-pindah sekolah dulu. Betul Bang, betul Bang. Oke, nah kemudian setelah SD itu kan pemikiran sudah mulai berubah. Artinya sudah seseorang itu ketika sudah masuk fase remaja, dia sudah punya pandangan tentang kehidupan. Dengan kondisi ekonomi yang waktu itu serba pas-pasan, bagaimana yang Abang lihat? Apakah ini saya begini-begini saja atau justru muncul semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik agar bisa merubah pola kehidupan tadi begitu? Dorongan begitu ada nggak? Ada Bang. Saya dulu kan sempat ngotot jadi pilot Bang. Oke. Karena saya hari-hari dari kecil tuh hidup di lingkungan AURI. Kemudian setelah saya beranjak SMP, saya ini udah mulai melihat yang namanya seperti apa. Saya dari kecil tuh sudah seperti ditempa Bang. Saya merasa kayak Allah tuh memberikan saya tuh udah dari kecil sudah sering ditinggal orang tua, udah sering masak sendiri. Saya biasa dititipi rumah paman, di rumah bibi. Kemudian saya biasa dengan kesendirian dan paling saya jarang ketemu orang tua. Makanya di waktu SMP itulah awal dari semangat saya berolahraga. Itu timbul saya pengen jadi atlet. Iya. Jadi saya hobi bela diri Bang. Jadi dari situ saya memang pengen jadi ya pokoknya prajurit lah. Kalau nggak TNI, Polri. Tapi alhamdulillah saya begitu awal langsung tes polisi, alhamdulillah langsung lulus. Karena saya memang dulu dari SMP sampai SMA tuh Bang saya sibuk melatih fisik. Karena saya nggak mau jadi orang lemah. Dulu identik kalau di tren itu Bang, kalau udah ke kota sering kalah dengan situasi. Betul. Di Kompas, mungkin di remehin. Pernah punya pengalaman di Kompas nggak? Waktu tinggal di Trans main ke Pekanbaru atau di kota gitu? Alhamdulillah tidak pernah. Tidak pernah ya? Karena saya memang dulu kebetulan kan lingkungan saya tinggal dulu kan sama keluarga besar TNI. Jadi saya ada dekengan lah Bang. Yang kedua dari sekolah SMP saya sudah atlet Bang. Oh sudah aktif di dunia bela diri ya? Agak ini Bang. Mentalnya naik ya? Agak bangga lah gitu kan. Tapi artinya saya sadar waktu itu dan saya udah punya pikiran Bang. Jadi di masa transisi SMP yang Bang pertanyakan tadi, saya sudah posisi mampu berpikir kita jangan lemah. Kita orang kampung, rantauan jangan lemah. Padahal saya nggak punya keluarga besar Bang, nggak punya pejabat yang lebih tidak. Tapi waktu itu saya punya pikiran harus kuat, jangan lemah karena saya udah biasa ditempa dengan berbagai macam kondisi kehidupan ya. Itu luar biasa. Jadi itu yang membangunkan jiwa saya untuk harus kuat di perantauan di mana-mana karena sudah ditempa beberapa provinsi saya sekolah tuh Bang, di Sumatera, di Sumbar sama di Pulau Jawa. Ya. Jadi di situ pengalaman tidak membohongi. Jadi mungkin pengalaman itu kan yang kadang nggak ada di meja sekolah. Memang harus kita bergaul. Jadi ya alhamdulillah Abang nih sampai di depan Abang ini saya sekarang masih berdiri. Seperti yang kita bahas tadi, seorang Bang Toto tidak pernah menduga bahwasanya takdir akan mengantarkan Bang Toto ke titik ini. Dimana kita yakin ini belum menjadi titik akhir dan kita berharap ini titik awal sebuah kebaikan, sebuah proses pencapaian lebih baik ke depannya. Nah, di fase-fase yang seperti ini, ketika Bang Toto berpikir, ketika Bang Toto mereview ke belakang, dengan sekelumit perjalanan kehidupan yang cukup berat, dengan berbagai macam tantangan,
apa hal yang paling Bang Toto ingin wujudkan kalau dalam kondisi yang saat ini? Mungkin ada kenangan yang ingin kita wujudkan, ada sesuatu hal mungkin yang dulu harusnya bisa nih, tapi kondisi qadarullah ataupun takdir berkata lain begitu. Apa hal yang mungkin sekarang menjadi suatu? Saya kok di bawah itu sekarang cengeng Bang. Ini mohon maaf nih. Aduh mohon maaf. Saya ini seperti orang Irama teman jadi cengeng. Musisi, jiwa-jiwa musisinya ada. Ya, jadi menggelora dia. Oke. Jadi gini, tidak ada lain Bang. Saya dari mulai kecil sudah ditinggal orang tua. Jadi cita-cita saya itu memang nggak ada yang lain untuk orang tua Bang. Jadi yang membuat saya semangat, orang tua saya itu bagi kami lah sekeluarga dengan abang-abang saya itu udah luar biasa. Punya prinsip yang sangat keras. Bapak saya itu orangnya pejuang keras. Dan saya punya seorang ibu yang saya punya cita-cita tuh ini Bang, apa? Menjadi imam di akhir kehidupan dia. Kalaupun dia mendahului. Tapi itu takdir mengatakan lain. Saya harus dipisahkan orang tua saya itu dalam kondisi saya juga harus berjuang dengan nyawa saya, gitu. Tapi itu menjadi cambuk bagi saya, artinya saya sekarang tuh kalau dekat dengan teman, selagi ada orang tua, tolong dituntaskan. Selagi ada orang tua, jangan disia-siakan. Bahkan saya kalau sama anggota, sama teman-teman di kantor, kalau izin untuk orang tua, saya beri waktu izin seluas-luasnya. Apalagi orang tua sakit. Jadi memang nggak ada yang lain Bang. Jadi setelah saya mendapat jabatan ini saya kadang nggak ada artinya semua itu. Cuman saya tetap bismillah karena kita juga ada agama bahkan gitu kan. Iya benar. Segala langkah dan pengorbanan saya ini udah saya sedekahkan orang tua saya Bang. Makanya hari ini saya di depan abang mungkin orang udah memuji saya seorang pejabat, siapa nggak memuji Bang ya. Tapi demi Allah nih, demi Rasulullah saya berniat, berhajat apa yang menjadi program untuk masyarakat. Kalau ada nilainya ibadah sedikit pun itu udah untuk orang tua saya. Jadi saya ini sekarang tuh semangat Bang, karena saya yakin begitu saya ini berbuat melangkah dari sini, mungkin saya hari ini dari Rokan Hulu bergerak ke Kota Pekanbaru jumpa Abang, udah saya niat untuk orang tua saya. Jadi seperti yang diajarkan Nabi kita, pengabdian itu kan tidak putus-putus kalau ke orang tua. Ketika beliau masih hidup dengan cara memuliakannya, dengan cara menghormatinya. Nah ketika beliau sudah tidak ada lagi, otomatis dengan cara berbuat baik, beramal ibadah yang nanti kita niatkan pahalanya kepada beliau dengan cara mendoakannya. Karena salah satu amal yang tidak putus itu ya doa anak yang soleh tadi. Amin, mudah-mudahan soleh Bang. Seberapa besar Bang peran seorang ibu yang Abang sampaikan tadi memang menjadi role model dalam jiwa Abang itu membentuk karakter seorang Toto seperti yang sekarang ini Bang? Ibu saya luar biasa, kesabarannya luar biasa. Bapak saya seorang pejuang yang tangguh, jadi nggak ada mengecilkan orang tua saya dua-duanya. Bapak saya mendahului 2010, ibu saya baru kemarin 2021. Sosok ibu saya ini memang betul-betul sabar, mengajarkan saya ini tidak menjadi orang yang euforia dengan dunia, tidak ngotot dengan jabatan, dan selalu sabar menghadapi segala hajat saya. Contoh gini, saya punya hajat gini begini loh Bu, udah sabar, nggak usah dipaksain, mereka belum sampai pikirannya sama kamu. Pasti kalau begitu, saya ingat sekali tuh Bang. Contoh saya misalnya, saya alhamdulillah diberi Allah ujian ketua DKM misalnya. Saya juga ketua masjid, dan saya juga sekarang ini membentuk yayasan sahabat anak yatim. Artinya semua tuh nggak ada yang lain, itu orang tua saya Bang. Jadi bahkan saya tuh meluncurkan sebuah yayasan itu saya tanpa media Bang. Karena saya pertama menjaga pikiran orang nanti tuh masalah sekarang identik dengan penceritaan. Padahal nggak boleh juga, harusnya kita normatif karena media memang perlu.
Cuman ke waktu itu karena situasi nggak mendukung, karena itu masyarakat sensitif, saya memang untuk orang tua saya ini akan berbuat segala hal. Saya mau, jadi saya nggak ada capeknya bang sekarang bang. Saya rasa dengan harta saya habis, saya nanti di akhir hayat nggak punya tabungan, tapi mudah-mudahan yang sudah saya tinggal bentuk yayasan ataupun kepengurusan organisasi yang amanah, itu menjadi kebanggaan untuk orang tua saya. Karena bagi saya kalau hari ini saya tidak membuat orang tua saya bahagia, ini rasanya seperti disampaikan para ulama, nggak ada artinya bang. Hambar sekali. Jadi saya lagi sekali bersemangat bang. Bahkan saya ini kadang termasuk mungkin ya bukan saya mengedepankan atau yang lain itu juga bagus-bagus bang. Cuman saya selalu berpikir apa yang menjadi proyek yang lebih besar untuk masyarakat. Saya berpikir kalau saya ini kadang sendiri bang, apa mampu nih gitu bang ya. Cuman mungkin inilah menjadi mungkin doa orang tua saya dulu yang belum dikabulkan Allah. Ternyata ada item-item hajat saya itu yang memang sekarang ini di luar akal saya tercapai bang. Satu persatu mulai muncul, mulai kelihatan begitu. Mungkin saya yakin dulu orang tua saya. Mungkin jadi saya nggak bisa mengatakan kalau saya mungkin seorang anak kan dalam perjalanan kehidupan baru fase sekitar 20-30 tahun bang. Sementara orang tua sudah 60-70 tahun. Benar. Jadi saya yakin doa mereka yang sudah dikabulkan Allah, apakah mungkin hari ini saya nggak berpikir untuk habis-habisan untuk mereka. Nah ini bang, apalagi dikasih jabatan, saya bisa ngapain saja bang, dengan pena, dengan perintah, dengan project. Saya sekarang lagi orang, ya saksi bang nggak dengar Kapolsek ngajak begini, nggak mungkin nggak mau tuh bang, biasanya mau. Makanya segala sesuatu tergantung niat. Makanya saya kalau niatnya baik, dan saya yakin Allah pasti akan bantu. Luar biasa. Kalau dari yang Bang Toto sampaikan tadi, kita melihat sosok ibu ini adalah sosok perempuan yang luar biasa, dan ayah ini adalah sosok ayah yang tangguh. Nah kita berdoa semoga keduanya ini mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Amin. Nah kemudian sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Bang Toto, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pelajaran bagi siapa menonton podcast ini. Ada nggak pesan daripada kedua orang tua Bang Toto yang bisa kita share? Yang Bang Toto pakai secara pribadi dan ini bisa kita share ke masyarakat. Apa pesan yang paling berkesan itu? Pesannya berkesan apa ya? Cuman saya ingat satu pesan orang tua saya, jika kamu memang itu benar, ya biarpun kawan kamu itu hanya sedikit, jangan pernah mundur, jalan saja. Itu orang tua saya, bapak saya. Jadi jangan berpikir, karena mungkin makanya bapak saya juga seorang tokoh bang, alhamdulillah. Jadi saya juga pernah menyaksikan bapak saya itu juga dalam kehidupan selama saya bersama beliau, itu orangnya sangat sosial sekali. Dan bapak saya yang kedua pernah bicara, bapak saya orangnya, bukan saya muji, bukan karena nih orang tua saya muji, kan wajar dan manusiawi seorang anak muji orang tua, tapi beliau tuh selalu membantu orang. Jadi pesan yang saya ambil dari orang tua saya, dari malam bapak ya, dari ibu nanti buat ini, jangan pernah berhenti membantu orang. Karena Allah akan membantumu dunia dan akhirat. Beliau sudah praktekkan itu ya, karena dengan menjadi betul. Dan saya pernah ngiri bang, bapak saya itu kalau ada orang sakit, zaman itu loh bang, namanya zaman nggak ada internet. Betul, handphone belum ada ya. Itu bapak saya tuh wirawiri dari desa ke kota ini sering bang, ke rumah sakit. Untuk bantu orang yang bukan berarti ini keluarga inti, bukan, tapi masyarakat biasa gitu ya. Bahkan kadang sering ribut dengan ibu saya sering kan. Uangnya tuh habis untuk ngurusin orang. Itu bawa saya. Ibu itu mungkin sedikit saya meniru beliau untuk masalah sosial. Karena biasanya kan masalah sosial bapak lebih tinggi. Nah kalau pesan ibu saya ini berpesan, ya hidup nih dijalani yang nampak, jangan dipaksakan.
Itu pesan yang luar biasa itu. Kalau dimaknai itu sangat luar biasa. Jadi jangan sesuatu misalnya dalam satu lingkungan ini, karena saya kemarin yang terakhir saya ingat waktu pengurus masjid, Bang. Aku ngerti kamu maunya begini, tapi yang sekarang ini ikutin aja dulu, karena mereka makomnya belum sampai seperti kamu. Ya harus sabar. Nah, jadi ya, saya ngerti kamu mau pengen begini, begini, seperti di kota, seperti di jamaah para ulama besar, banyak macam, tapi sabar. Makanya pesan itu saya ingat, begitu saya gini loh Bang, dalam kita bekerja, dalam berorganisasi, dalam berkantor, setiap kita punya ambisius begitu untuk nggak tercapai, saya juga diam sekarang. Udah. Kalau dulu biasanya akan muncul rasa kecewaan, betul. Kita akan, kok gini sih nggak terima. Iya, betul. Ternyata pesan ibu saya ini bahasa yang sudah berjalan jangan dipaksakan. Kalau ada perubahan, sabar. Jadi sekarang enak Bang, saya di kantor, di kepolisian, ataupun di organisasi, ataupun di yayasan, ataupun saya dengan atlet, ataupun saya di KONI, ataupun saya di Porki, begitu saya nggak tercapai, saya sekarang diam. Oh iya, Bang Toto juga ngelatih bela diri sekarang ya? Masih ngelatih? Masih aktif? Alhamdulillah masih Bang. Masih aktif ya? Oke, luar biasa. Seperti yang Bang Toto sampaikan tadi, memang idealnya kita ini selaku anak ataupun selaku orang tua bagi yang sudah punya anak, khususnya selaku orang tua memang harus, kalau bisa kita tuh menjadi contoh bagi anak kita. Artinya kedua orang tua Bang Toto tadi berhasil. Jadi seorang anak memuji orang tua memang bukan hal yang aneh, justru itu yang harus begitu. Pertanyaannya apakah kita, saya atau Bang Toto bisa dipuji juga oleh anak kita gitu. Kekhawatiran terbesar kita kan begitu. Anak akan mencari idola di luar sosok orang tuanya ketika dia tidak bisa melihat ada sesuatu yang bisa diteladani dari orang tuanya. Sementara Bang Toto tadi, apapun pembicaraan arahnya ke orang tua. Artinya dua orang tua ini, beliau adalah sosok yang berhasil dalam membangun karakter sebagai seorang tua tadi. Kalau yang saya tangkap pelajaran di situ, Bang. Harapan kita ke depannya justru kalau bisa anak kita itu, saya mau seperti bapak, begini. Kita memang memuji orang tua kita, tapi yakin nggak kita ke depannya anak kita bakal menjadikan kita, nah, kalau saya justru lebih ke sana arahnya saya tangkap. Keberhasilan orang tua juga di situ. Bang Toto, mungkin di segmen terakhir ini, ada enggak pesan dan kesan Bang Toto dalam menjalani kehidupan ini kepada para penonton? Apa yang menjadi pesan Bang Toto? Jadi, mungkin banyak Bang ya, mungkin kalau ada yang kurang pas ya nanti diralat kembali gitu. Tapi intinya begini Bang, saya kalau pesan bicara itu harus ngikutin rule sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. Oke. Yang pertama, jangan pernah sia-siakan orang tua, baik selagi ada maupun sudah tidak ada. Itu yang pertama. Yang paling pertama itu. Yang kedua, jangan pernah mengukur orang lain. Setiap hari ukur diri sendiri. Lebih banyak mengoreksi ke dalam gitu ya. Oke. Jadi kalau kita nanti sibuk mengukur apa yang dikerjakan orang lain, kita nanti nggak pernah tahu apa yang menjadi kekurangan kita Bang. Jadi setiap hari apa yang biarpun kita kondisinya lagi di atas langit, kita masih ada yang kurang terus Bang. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, jangan pernah menjustis orang lain lebih awal. Karena bisa jadi koreksi kita kepada orang lain itu nanti yang akan yang menimpa ke diri kita sendiri. Betul. Karena orang lain perubahan hati yang punya kuasa adalah Allah SWT. Yang terakhir ya mungkin banyak berbuat baik terus ada Bang. Banyak berbuat baik di akhir zaman ini ya. Kalaupun mau profesi sebagai polisi, sebagai teman-teman media, sebagai pengusaha, terbanyak bagi yang muslim ya terbanyak sholawat dengan Rasulullah SAW. Luar biasa. Gak ada yang lain Bang, jadi saya dengan cara saya nggak akan pernah mundur, saya memang udah menjadi kayak orang fobia Bang. Kalau fobia dalam kebaikan itu bagus sih, oke. Sholawat ini kayak saya sering ngomel tuh. Jatuhnya udah ke mania begitu ya. Oke. Jadi sampai saya setiap sholawat tuh dan saya rasakan kedamaian dan saya yakin
seperti yang saya sampaikan abang tadi, banyak hajat saya itu tercapai di luar pikiran saya. Ya mungkin banyak amalan lain bang, ya bukan berarti mengabaikan sholat, segala macam, cuman ini salah satu item daripada amal begitu. Jadi perbanyak kegiatan yang membesarkan Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang lain. Oke, Bang Toto, terima kasih sudah berbagi cerita di podcast ini. Cukup luar biasa, banyak pesan-pesan moral yang bisa kita tangkap. Nah, salah satunya ya tentang bagaimana seorang anak bersikap kepada orang tuanya. Nah, mungkin saya ingin sedikit mengutip apa yang disampaikan oleh sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau pernah berkata, sebaik-baiknya diriku, itu jauh lebih baik orang lain. Betul. Seburuk-buruknya orang lain, itu lebih buruk diriku. Aku ini hanya seorang hamba yang penuh dengan dosa, yang Allah tutupi aibnya. Betul sekali. Nah, ini mungkin menjadi koreksi bagi kita semua, bagi penonton podcast Bukan Mimpi. Terima kasih Bang Toto sudah hadir ke podcast ini. Selamat datang di dunia nyata, karena ini bukan mimpi. Bang Toto.